Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di podcast Tiada Romantual bersama saya Nining Hukubun, selaku host yang akan memadu kita pada acara di hari ini. Dan telah ada bersama saya Bapak Habib Madamar SAP, selaku alumni Tiada Romantual. Hari ini kita akan membahas terkait dengan peran alumni dan pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan kampus Tiada Romantual. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tiada Romantual telah beroperasi sejak tahun 2001 dan merupakan perguruan tinggi pertama pada saat itu yang berdiri di Kepulauan K. Dari tahun 2001 sampai dengan saat ini kurang lebih 24 tahun lamanya melakukan pengabdian di tanah Evaf. Bahkan telah meluluskan ribuan alumni yang sudah tersebar di berbagai instansi, baik di daerah bahkan ada pula di lembaga-lembaga kementerian dan swasta. Pertanyaannya, dari banyak perguruan tinggi yang ada di Republik ini, dan khususnya dari beberapa perguruan tinggi yang ada di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, kenapa Bapak memilih Tiada Romantual sebagai tempat Bapak menempuh pendidikan? Apa ada yang spesial dari Tiada Romantual? Atau memang punya ketertarikan sendiri sehingga Bapak putuskan untuk bergabung bersama Tiada Romantual? Silahkan Bapak. Ya, baik, Saudari Nining selaku Ketua BEM, sebelum menjawab apa yang menjadi pertanyaan, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya mengundang saya ke sini hadir untuk berbicara terkait dengan persoalan kepentingan alumni, peran, fungsi, serta langkah-langkah yang nantinya dilakukan alumni. Sebelum itu juga saya menyampaikan selamat melaksanakan ibadah puasa bagi teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa. Tetap semangat, semoga ibadahnya selalu mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan pertanyaan, sebenarnya ini cerita panjang, ya. Ya, saya masuk di Setia Daur Rahman ini pada tahun 2008, 4 tahun pasca kelulusan. Nah, sebelum itu juga sempat ke Makassar, ke Ambon. Nah, sempat juga punya niat untuk berkuliah. Nah, kenapa sampai saya menjatuhkan pilihan? Pada saat itu ada dua kampus yang paling mendominasi. Yang pertama, dan ini saya akui, yang pertama Stiomel. Itu dari sisi dinamika kemahasiswaan. Yang kedua Setia Daur Rahman. Nah, kalau pertimbangan mendasar saya itu dari jurusan administrasi bagi saya pada saat itu penting ya? Iya, penting, dan bagi saya pada saat itu langka, itu pribadi, karena banyak lulusan, banyak sarjana-sarjana yang ada di Kota Tual dan Maluku Tenggara pada saat itu yang saya lihat itu berlatar belakang ekonomi, artinya titelnya SE. Nah, saya menganggap bahwa ini langka. Yang kedua adalah faktor dinamika kemahasiswaan pada saat itu. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada tahun-tahun itu pergerakan dari mahasiswa khususnya Setia Daur Rahman itu sangat luar biasa. Pertarungan di tingkat level organisasi, ada beberapa alumni, teman-teman alumni yang saya masih ingat namanya sampai sekarang, itu memunculkan dinamika yang sangat luar biasa di Kota Tual dan Maluku Tenggara. Makanya melalui momentum dan dinamika itu, saya secara pribadi menentukan pilihan untuk masuk dan mengenyam pendidikan perguruan tinggi di Setia Daur Rahman. Seperti itu. Ya, baik. Yang kita ketahui bersama bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tiada Romantual telah meluluskan output atau alumni. Maka hubungan alumni dengan perguruan tinggi tersebut mempunyai hubungan bersifat mutualisme yang tidak bisa dapat dipisahkan. Artinya saling berkaitan dan akan selalu menyatu gitu ya. Kalau sudah lulus berarti pastinya punya komunikasi tersendiri dengan instansi tersebut.
Maka sebagai alumni Setia Dharma Mantual, sebenarnya apa saja yang harus dilakukan alumni Setia Dharma Mantual? Alumni Setia Dharma Mantual, silakan Pak. Iya, baik. Terkait dengan poin ini, saya memang sungguh menaruh perhatian lebih. Kenapa saya katakan demikian? Alumni itu jelas punya tanggung jawab terhadap lembaga yang telah membesarkan dan memberikan kontribusi, baik itu dari sisi kemampuan pengetahuan, kemudian mental dan sebagainya. Itu wajib, bagi saya itu wajib. Nah, yang kami sebagai alumni lakukan selama ini, pertama itu kami sering membangun komunikasi. Saya secara pribadi dan teman-teman di alumni selama ini yang saya amati dan saya rasakan, komunikasi kami dengan pihak lembaga, khususnya para dosen, pengajar dan tenaga administrasi yang ada di kampus Setia Daur Rahman ini, kami intens. Nah itu, kemudian soal tugas dan tanggung jawab kami itu beberapa kali kami laksanakan. Tetapi bagi saya secara pribadi, bagi saya ini pribadi, bukan alumni secara keseluruhan, saya tidak mengklaim, tapi kalau saya pribadi, peran yang kita lakukan selama ini belum maksimal. Artinya apa yang kami sebagai alumni berikan kepada lembaga yang membesarkan kami selama ini, bagi saya belum maksimal. Ya, gitu. Itu dari pribadi Bapak? Iya, dari pribadi saya. Yang saya amati dan saya rasakan. Ikut serta ya rasakan. Dari dinamika kampus, kemudian berbagai situasi di kampus, saya secara pribadi menyampaikan bahwa peran kami belum terlalu di beberapa bidang, karena kita tahu bahwa peran dari alumni ini sangat banyak sebenarnya. Paling banyak peran dari alumni. Ada peran membangun jaringan, kemudian kontribusi finansial, iya kan? Kadang orang bicara finansial mengarahnya ke pragmatis, tapi bagi saya itu tanggung jawab seorang alumni terhadap kampus. Kemudian memberikan masukan kepada lembaga lewat pengetahuan, dinamika, kemudian pengalaman kita di birokrasi, apa-apa yang harus dikembangkan di lembaga ini untuk membesarkan lembaga ini. Nah, itu juga merupakan tanggung jawab, bukan hanya di wilayah pemerintahan, tapi BUMN, BUMD, pola-pola dan pengalaman yang didapatkan di situ, itu alumni punya tanggung jawab untuk memberikan masukan. Kemudian punya tanggung jawab juga untuk memberikan pendidikan, memberikan masukan kepada adik-adik yang masih mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Karena bicara tentang lembaga, bicara tentang kampus, bagi saya ada 3 komponen. Pertama yaitu dosen, pengajar, kemudian pengelola lembaga. Kedua mahasiswa, dan yang tidak terlepas yang hari ini kita perbincangkan adalah alumni itu sendiri. Nah, kalau bicara tentang lembaga kampus, nah 3 komponen ini punya peran yang sama. Gitu. Terkait dengan itu, maka pengakuan saya tadi juga, nah, itu saya sadari bahwa, dan saya menilai bahwa selama ini juga kita mungkin terlalu terkesan kepada adik-adik ini terlalu menutup jarak. Saya pengen berbicara dengan beberapa alumni untuk bagaimana kita bentuk sebuah platform sebagai media komunikasi antara alumni dan mahasiswa. Apa yang diinginkan oleh adik-adik supaya tanggung jawab kita itu tersalurkan lewat situ. Tanggung jawab memberikan pendidikan, memberikan masukan itu lewat situ kepada adik-adik. Mungkin itu. Ya, luar biasa penyampaian yang disampaikan oleh Pak Habib Madamar. Selanjutnya dari penjelasan yang telah Bapak sampaikan dapat memberikan gambaran kepada saya bahwa sebenarnya alumni punya tanggung jawab baik moral maupun material terhadap alma maternya. Pas dia lulus dari lembaga pendidikan, lalu bagaimana dengan alumni dari kampus Setia Daur Mantual sendiri, Pak? Apakah selama ini melakukan komunikasi dan hubungan yang baik dengan alma mater Setia Daur Mantual? Silakan, Pak. Baik, kalau bicara terkait dengan kontribusi kemudian hubungan, ini cerita kembali lagi soal pengalaman. Ya. Kalau bicara kontribusi, ya syukur-syukur ya,
saya di lembaga ini pernah juga menjabat sebagai ketua BEM. Dan soal komunikasi bagi saya, selama saya dan teman-teman mengenyam pendidikan di lembaga ini, komunikasi yang kami bangun dengan para alumni itu sangat intens. Terbukti kami mampu menghadirkan alumni di berbagai kegiatan kampus. Alumni kami libatkan. Ini juga merupakan masukan kepada adik-adik yang masih berkuliah, khususnya pengurus BEM, bahwa membangun komunikasi, kemudian kalau bagi saya ini kewajiban adik-adik ya, kewajiban untuk meminta tanggung jawab daripada alumni terhadap kontribusi. Bukan soal pembangunan, tetapi kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang akan dilaksanakan oleh adik-adik mahasiswa itu wajib hukumnya. Bagi saya itu satu kewajiban untuk menghubungi alumni untuk memberikan kontribusi. Itu bagi saya. Nah, kalau alumni punya tanggung jawab untuk memberikan kontribusi itu pemahaman saya. Dan itu yang saya lakukan dulu pada saat saya menjabat sebagai ketua BEM. Banyak alumni kita libatkan dari awal perekrutan, misalnya ospek dan sebagainya. Banyak alumni yang kita panggil untuk mengisi materi, memberikan pembekalan, memberikan semangat kepada adik-adik yang baru masuk dengan pengalaman, kemudian status dia yang dia sandang sekarang. Soal komunikasi ini kita tidak bisa pungkiri bahwa apapun yang kita lakukan di muka bumi ini dasarnya adalah komunikasi. Dan komunikasi yang kami lakukan baik secara person maupun kelembagaan, struktur organisasi alumni, saya pikir selama ini berjalan. Kami selalu merespon panggilan daripada lembaga ini karena bagi kami itu adalah bukan tanggung jawab tapi kewajiban. Ya baik, penjelasan dari Pak Habib Madamar, saya juga selaku Ketua BEM yang sedang duduk bersama dengan mantan Ketua BEM. Tadi penjelasannya luar biasa, itu menjadi bahan evaluasi bagi saya pengurus BEM dan juga teman-teman lainnya. Pak, melalui rencana strategis Tiada Rahmantual, ada beberapa agenda penting diantaranya pada setiap tahun akademik baru atau tahun ajaran baru, akademik berupaya menambahkan kwitansi mahasiswa melalui penerimaan mahasiswa baru dan juga pengembangan-pengembangan yang yang dilakukan dari sisi akademik serta infrastruktur. Hal ini juga dibutuhkan peran dari semua alumni. Lalu bagaimana peran alumni Tiada Rahmantual itu sendiri dalam pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan pada kampus Tiada Rahmantual? Silakan. Ya, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan yang sangat bagus. Bagi saya begini, kita bicara tentang ini soal branding, ya, bicara tentang tanggung jawab, langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tahun ajaran baru. Ya, kami dulu ya karena keterbatasannya bicara terkait dengan persoalan sosialisasi dan sebagainya ini beda masa, beda zaman, itu beda pola dan beda teknis pelaksanaan. Ya, baik. Kalau pengalaman kami dulu, kami sampaikan peran-peran ini ke alumni. Pola yang kami lakukan dulu adalah membebankan kepada alumni bahwa satu alumni menargetkan sekitar 3 atau 4 adik-adik yang harus kuliah. Iya, harus berkuliah di Rahman. Tapi seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi ini, saya pikir kegiatan hari ini, platform hari ini juga merupakan wadah sosialisasi yang sangat baik bagi saya. Nah, tanggung jawab kami alumni ini di dalam grup ini kami selalu berkomunikasi, dan setiap ajaran baru dan adik-adik mahasiswa untuk diketahui bahwa setiap kali tahun ajaran baru itu kami beberapa alumni selalu duduk bersama dan selalu meng-cross check ini berapa jumlah adik-adik yang masuk kuliah di kampus Tiada Rahman. Dan ini sudah kami evaluasi, dan ketika ada wadah ini kembali dibentuk, artinya kita kembali berhimpun ke organisasi alumni, ini akan disampaikan bagaimana trik dan teknis pelaksanaan rekrutmen. Bagi saya soal branding ini bagaimana kita jual nama lembaga. Saya yakin sungguh bahwa
dari tahun 2008 sampai pada tahun 2008 sampai 2018 sampai dengan 2022 itu jumlah mahasiswa baru di STIA Daur Rahman itu luar biasa. Nah, dia menurun pasca itu data yang kami terima, namun bagi kami, tapi belum mendapatkan data yang pasti dari pihak akademik. Namun ini menjadi satu perhatian bagi kami. Yakin sungguh bahwa pada tahun kami juga punya trik-trik, kami juga punya cara untuk bagaimana membranding kampus STIA Daur Rahman untuk dapat diterima oleh adik-adik mahasiswa baru. Saya yakin sungguh bahwa teman-teman selain saya, yaitu alumni, punya niat yang sama untuk bagaimana membesarkan lembaga ini. Ya, satu hal yang perlu saya sampaikan, berikan sebagai masukan kepada pihak kampus, yang saya lihat selama ini dari pengalaman ya, selama ini dari organisasi BEM itu grafiknya menurun, artinya ekspansi keluarnya itu menurun gitu. Akhirnya ini juga berpengaruh terhadap animo adik-adik yang baru lulus SMA untuk masuk. Kita mau lakukan pendekatan sosialisasi dengan cara apapun sebagai alumni, tetapi lembaga tidak mengemas diri, berbenah diri untuk melakukan ekspansi keluar sehingga menjadi satu nilai jual bagi masyarakat, ya susah juga kami sebagai alumni mempresentasikan. Selama ini yang dilakukan, sosialisasi yang kami lakukan adalah bagaimana menunjukkan kapasitas alumni, kemampuan alumni, bagaimana menunjukkan dedikasi alumni pada wilayah-wilayah pemerintahan, kemudian wilayah-wilayah lembaga non-pemerintahan, baik itu di perusahaan maupun BUMN. Nah, ini kami, selama ini yang kami lakukan adalah menunjukkan kinerja yang baik, sehingga lulusan STIA Daur Rahman ini itu diakui dan mendapat pujian, sehingga orang punya animo untuk masuk dan berkuliah di STIA Daur Rahman. Itu yang kami lakukan secara personal. Namun jujur, kalau secara lembaga, dalam tanda petik organisasi alumni, itu belum ada. Kemudian bicara terkait dengan kontribusi finansial, mungkin mewakili alumni ya, bisa dikatakan mewakili alumni, kami selalu siap terhadap apapun kegiatan yang dilakukan oleh adik-adik. Kami selalu siap memberikan kontribusi finansial. Bukan mengajak adik-adik untuk ke arah yang pragmatis lalu melakukan sesuatu harus tergantung dengan uang. Tapi saya selaku pribadi yakin sungguh bahwa apapun bentuk kegiatan kita lakukan di wilayah perkuliahan itu tetap butuh pembiayaan. Iya, benar banget. Ya, saya bicara seperti ini karena saya pernah rasakan dan saya pernah alami. Itu tidak bisa dipungkiri. Mau di organisasi apapun, mau di lembaga apapun, ketika berbicara tentang pengelolaan kegiatan, tidak bisa dipungkiri kita butuh finansial atau pembiayaan. Dan melalui momentum hari ini, kebetulan Ade juga sebagai ketua BEM, saya secara pribadi menyatakan kepada Ade membuka diri. Ketika ada kegiatan, silahkan. Karena sekali lagi saya sampaikan, itu bukan kewajiban, tapi sebagai alumni itu tanggung jawab. Siap, Pak. Baik, luar biasa sekali ya, Pak. Tadi Bapak sampaikan bahwa kapasitas mahasiswa baru mulai menurun sejak tahun 2018. Tadi Bapak juga sampaikan bahwa Bapak memiliki grup alumni yang dimana di dalamnya ada banyak alumni ya. Bisakah saya sebagai seorang ketua BEM, saya mau sampaikan kepada Bapak, bisakah Bapak menyampaikan kepada semua alumni bahwa peran alumni untuk kampus STIA Daur Rahman Tual haruslah kembali kembali eksis. Iya, kembali eksis lagi gitu Pak, biar nggak mati lagi gitu Pak. Kasihan kan kita adik-adik juga butuh kontribusi dari alumni. Ya, terakhir nih Pak, sebelum saya tutup, mungkin ada penyampaian dari Bapak, kata-kata penutup gitu sebelum kita closing statement. Mungkin apa yang Bapak ingin sampaikan buat alumni ataupun adik-adik mahasiswa, bahkan masyarakat secara umum, silakan Pak. Ya.
Baik, terima kasih. Ada dua ya harapan. Yang pertama kepada alumni, ya saya mengajak kepada para alumni, marilah kita kembali melihat kampus, karena ini merupakan kewajiban kita selaku alumni. Kemudian kepada adik-adik kita mahasiswa, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama yaitu tetap semangat dalam proses belajar mengajar. Jangan ada perasaan gengsi dan sebagainya, karena ini kan soal pertarungan gengsi ini besar. Jadi saya dulu juga seperti itu. Jadi jangan pernah merasa gengsi ketika Anda berkuliah pada kampus lokal. Itu jangan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kepada organisasi BEM, kemudian organisasi ekstrakurikuler yang ada, kita ketahui bahwa ada organisasi kemahasiswaan, PMI, HMI, YMM, GMD. Kepada adik-adik yang berasal dari OKP Cipayung yang berhimpun dalam lembaga ini, saya mengajak, cobalah ciptakan dinamika akademisi dalam kampus ini, agar kehidupan dalam kampus ini dia kembali seperti kemarin-kemarin yang kita alami. Terakhir kepada Ketua BEM, tetap semangat dengan program podcast ini, karena bagi saya luar biasa nih. Satu-satunya kampus di Kota Tual mungkin yang punya podcast. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih, dan saya sangat memberikan apresiasi yang sungguh luar biasa kepada Ketua BEM. Terus berkarya untuk kampus. Terima kasih, Pak. Terima kasih sekali lagi, itu penyampaian yang luar biasa dari alumni Setia Dharma Tual, Bapak Habib Madamar SAP. Kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya bersama saya Nini Hukubun. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, Pak.